Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pelayanan publik di instansi pemerintah di mana Bapak Ibu bekerja. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air tentang kerinduan Bapak Ibu menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sebelumnya kita perlu tahu juga bahwa memang program pemerintah di tahun 2023 ini yaitu untuk menuntaskan persoalan mengenai honorer. Kita mengetahui bersama bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, untuk mencarikan jalan tengah sebagai solusi terbaik untuk penanganan honorer. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kerinduan Bapak Ibu untuk menjadi ASN, di sini ada satu informasi yang mengatakan bahwa jawaban nasib honorer ke depan ada opsi pengangkatan seluruhnya. Bapak Ibu, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menjawab nasib tenaga honorer selanjutnya ada opsi pengangkatan seluruhnya. Tapi tentunya ini satu pertanyaan Bapak ya, ada tapinya. Ini informasi yang beredar per 10 Maret 2023, tepatnya di hari Jumat yang lalu. Pembahasan mengenai nasib tenaga honorer masih menjadi perbincangan. Kenapa tidak? Karena memang sampai detik ini para honorer banyak bertanya, kira-kira jalan tengah terbaik yang diinstruksikan Jokowi kepada Menpan RB ini kira-kira apa? Sebelumnya kita telah tahu bersama informasi bahwa ada 3 opsi yang telah disampaikan oleh Menpan RB sebelumnya di hadapan DPR RI bahwa opsi penanganan honorer itu ada 3. Walau nantinya opsi yang ketiga itu tidak semuanya dipilih sebagai solusi terbaik. Pertama itu pengangkatan honorer seluruhnya menjadi ASN. Yang kedua, menghapus seluruh tenaga honorer. Dan yang ketiga, mengangkat honorer berdasarkan skala prioritas. Sudah jelas Bapak Ibu bahwa memang penghapusan itu ditiadakan ya, artinya itu tidak ada. Juga ya, hal ini telah diutarakan oleh Presiden RI, demikian dengan Menpan RB, berdasarkan keluhan-keluhan para honorer dan juga sorotan-sorotan dari DPR RI yang mengatakan bahwa jangan dihapus honorer tetapi dicari solusi terbaik untuk nasib honorer. Bukan hanya diperbincangkan masyarakat, tapi pemerintah juga terus berdiskusi soal solusi nasib tenaga honorer. Salah satu solusi yang tercetus untuk menjawab nasib tenaga honorer yaitu adanya pengangkatan seluruhnya. Ingat Bapak ya, salah satu solusi yang telah tercetus tentang nasib honorer yaitu adanya pengangkatan seluruhnya. Tentu seluruhnya yang dimaksud Bapak Ibu yaitu seluruhnya bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Seterusnya, sebagaimana kita ketahui bersama juga bahwa sebelumnya sudah pernah beredar ya informasi tentang RUU ASN atas perubahan Undang-Undang Nomor ya 5 tahun 2014. Nah, sampai sekarang juga ya opsi ya penyelesaian honorer lewat RUU ASN itu masih belum kelar ya. Jadi walaupun kemarin sudah disampaikan bahwa RUU ASN itu sudah masuk pada prolegnas atau program legislasi nasional di tahun 2023 tahun ini. Kita teruskan Bapak Ibu, di sini ada satu ajakan simak informasi lengkapnya pada artikel ini. Pemerintah saat ini sedang terus berupaya melakukan penataan masalah non-aparatur sipil negara atau permasalahan honorer non-ASN atau yang biasa disebut dengan tenaga honorer. Sistem rekrutmen tenaga honorer dinilai tidak jelas sehingga muncullah aturan
supaya instansi pemerintahan tidak lagi merekrut tenaga honorer. Nah, memang hal ini perlu dibatasi Bapak Ibu supaya jangan ada tuntutan yang berlebihan terhadap honorer, terutama yang baru direkrut. Tetapi, usaha pemerintah yang sedang dipikirkan sekarang adalah solusi pengangkatan honorer yang sedang berjalan dan telah terdata di database BKN untuk diberdayakan menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Namun di sisi lain, penghapusan tenaga honorer juga dapat menimbulkan ketimpangan. Tentunya ketimpangan itu Bapak Ibu ya sifatnya negatif dan hal itu bukan kehendak atau bukan suatu hal yang didambakan oleh honorer, demikian dengan pemerintah dan masyarakat. Tentu demikian juga dengan DPR RI. Penghapusan itu bukan suatu hal yang diinginkan. Apalagi tenaga honorer pun memiliki peran penting di instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat, demikian pula dengan instansi pemerintah daerah. Secara faktual, memang tenaga non-aparatur sipil negara berperan dalam pelayanan publik, ujar Menpan RB Abdul Azhar Anas dikutip dari laman Kemenpan RB. Sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti soal pendidikan, kemudian kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya. Ya, lanjutnya. Tapi di sini disinggung yaitu pendidikan dan kesehatan karena memang pendidikan dan kesehatan adalah dua ya bidang yang benar-benar ya menguatkan negara ini. Tanpa pendidikan terancam seluruh sekolah-sekolah yang ada karena memang ya banyak sekolah yang hanya ya dipenuhi dengan tenaga pengajar yaitu guru honorer. Tentunya kalau honorer dihapus berarti ikut guru honorer dihapus, ya maka sekolah itu kemungkinan bisa tutup atau setidaknya macet pekerjaan di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Demikian dengan tenaga kesehatan. Kita juga tahu bersama bahwa rumah sakit, postu, puskesmas ya dibanjiri oleh tenaga honorer. Nah, tentunya kalau seandainya honorer juga di PHK atau dihapus, maka terancam ya kegiatan pelayanan publik di bidang kesehatan. Jadi itulah informasi yang perlu terkait dengan jawaban nasib honorer ke depan. Kita teruskan, oleh karena itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB menyampaikan bahwa pemerintah sedang mencari solusi. Nah, solusi Bapak Ibu kira-kira yaitu solusi yang pasti menguntungkan ya kedua belah pihak, baik honorer demikian dengan pemerintah. Solusi yang akan ditetapkan nantinya berasal dari beberapa opsi pilihan. Beberapa opsi pilihan tersebut seperti akan dilakukannya pengangkatan sesuai dengan skala prioritas. Atau opsi lainnya seperti akan dilakukannya pengangkatan tenaga honorer seluruhnya. Nah, jadi ini dua hal Bapak Ibu ya, opsi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah yang mana tepatnya. Apakah berdasarkan skala prioritas atau pengangkatan seluruhnya. Namun jika dilakukan pengangkatan seluruhnya akan ada masalah lain yang muncul. Kita memang ada beberapa opsi, mulai soal pengangkatan sesuai skala prioritas, lalu ada opsi pengangkatan seluruhnya, tapi ini nanti beban fiskal bisa melonjak secara signifikan, dan beberapa opsi lagi ujar Menteri Pan RB. Maka dari itu pemerintah masih mencari jalan tengah untuk menemukan solusi terbaik demi nasib honorer ini. Jadi itulah informasi Bapak Ibu, semoga secepatnya solusi terbaik yang merupakan opsi atau jalan tengah terbaik ya nasib honorer dapat diumumkan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa walaupun ada informasi yang mengatakan bahwa ketika nantinya honorer ini disahkan bisa diangkat menjadi ASN, ingat bahwa ada satu rangkaian yang harus diikuti oleh Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam hal penuntasan tenaga honorer guru dan kesehatan yang sedang berjalan yaitu pengangkatan ya honorer menjadi ASN itu ya dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, ada ketegasan bahwa seleksi administrasi harus dilalui dan verifikasi validasi SK pengangkatan. Nah, itulah proses yang akan dilalui nantinya kalaupun dikatakan tanpa tes, tetapi tanpa tes yang dimaksud bukan seperti ya tes yang diikuti oleh pelamar umum untuk diangkat menjadi ASN, yang mana ada
seleksi kompetensi dasar, ada seleksi kompetensi bidang, dan ada seleksi yang lain. Tetapi untuk honorer nanti seleksinya hanya dengan seleksi administrasi dan verifikasi validasi SK pengangkatan sebagai honorer, sebagai bukti bahwa Bapak Ibu honorer telah resmi sebagai honorer yang telah mengabdi di instansi pemerintah. Kemudian, satu hal yang perlu dipikirkan oleh Bapak Ibu juga bahwa dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN ini, ingat kepastiannya apakah data Bapak Ibu aman di aplikasi penataan BKN. Ini sudah banyak informasi yang beredar bahwa honorer yang telah terdata di database BKN ada sejumlah kurang lebih 2,3 juta orang, namun yang telah disertai dengan surat perintah tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari PPK masing-masing instansi hanya 1,8 juta. Nah, pertanyaan apakah semua yang 2,3 juta ini nantinya akan bisa diangkat atau hanya yang telah resmi sebagai honorer yang disertai dengan SPTJM dari PKK atau dari PPK maksudnya Bapak ya, dari pembina, dari pejabat pembina kepegawaian instansi. Nah, itu adalah satu hal yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Tentunya segala sesuatunya keputusan berada di tangan pemerintah. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.